Oke guys, selamat datang di Drone Opax, channel Drone Opax guys. Perkenalkan, saya nama Fajar atau bisa dipanggil juga Drone Opax. Kalau di Instagram nama akunnya Drone Opax. Kalau di TikTok namanya Murid FPV Pangandaran guys. Jadi di sini gua anjing tengenahan. Aing. Jadi di sini Aing mau sedikit menceritakan tentang kisah perjalanan si Fajar ya guys, si Fajar biasa. Jadi kalau nama Fajar itu di Nakes guys. Kalau Drone Opax di Instagram, kalau Murid FPV Pangandaran itu di TikTok. Kali ini Aing mau sedikit menceritakan keluh kesah dari mulai awal mula terjun ke dunia FPV drone itu seperti apa sih. Nah, jadi seperti biasa guys, dulu kita sempat kuliah, lanjut kerja di salah satu instansi. Terus kebetulan Aing itu di instansi pemerintah itu memegang salah satu media instansi tersebut guys. Nah, singkat cerita, maju dan aku di sana sering pegang drone milik instansi tersebut guys. Hingga satu waktu ada lomba dari Kemenkes HKN 60 kalau nggak salah dulu tuh. Nah, kita ikutan lomba dan sebelumnya juga memang aku teh sudah hobi guys dalam dunia persinematikan gitu, tipis-tipis lah pakai FPV, kecil-kecilan lah alitan gitu guys. Nah, dimulai dari situ mungkin awal mula pegang drone, bikin video perlombaan, dan singkat cerita beres jadi dan dipanggil dan alhamdulillah juara satu. Nah, dari situ muncullah keberanian untuk membeli drone sendiri walaupun gak punya uang guys. Belilah, dan itu pun berpikirnya lama guys, kisaran 3 bulan kalau nggak salah. Soalnya yang pertama nggak punya uang, yang kedua kita pakai Shopee Pay Later guys. Itu awal mulanya guys. Nah, dari situ belilah drone apa gitu. Setelah dipikir-pikir, kalau yang punya instansi kan kita ada DJI Drone Aerial, dan setelah kita mainin drone aerial itu udah lama, kita juga mungkin terasa jenuh atau kurang dapat, ada yang kurang gitu, kurang puas kita mainin drone. Jadi kita cari-cari drone, kebetulan FYP lah drone itu ada DJI Avata 2. Udah 2 tahun rilis, kita setahun rilis gitu, baru rilis. Kita belilah dari Pay Later itu guys. Berjalan, latihan, crash. Setelah itu adalah temanku yang bilang, sayang sekali Jar kalau kamu beli FPV drone itu dari hasil kerja keras kamu di instansi itu guys. Mending kamu jual jasa aja, kok udah lumayan juga tuh. Nah, dari situlah rada agak ngebangun kepedean. Sebenarnya nggak pede jual jasa seperti itu guys, tapi mungkin terbentur guys, jadi di pede-pedekeun. Nah, singkat cerita udah latihan sering juga, crash juga. Terus pertama kali ngejob, kita job mobil jazz dengan tarif seikhlasnya. Dulu kita dikasih 350.000, itu udah full time. Singkat cerita, kita beli FPV drone rakitan, pengen coba FPV rakitan gitu. Belilah, nyari-nyari di TikTok rekomendasi, belilah dari Lampung dulu tuh dengan Cinema Hub kalau nggak salah tuh. Aku nggak tahu nama-namanya, yang penting beli aja. Terus lengkap sama remote, sama casan dan lain-lain, pokoknya seperangkat alat FPV drone. Nah, dari situ main, latihan, crash, mati lah. Dari situlah carilah Pangandaran ada nggak sih orang FPV drone yang suka main FPV drone. Nah, adalah temanku bilang, nih Jar, ini mah senior aing jigana, lebih keren ini mah lebih kece hasilnya, aing tibuet banget. Gak jadi ini mah pilot drone FPV nomor 1 di Pangandaran teh, Jack. Nah, dari situlah followan IG, terus kita DM, kita hubungi lewat WhatsApp juga, dan alhamdulillah responnya baik. Jadi kita sempat ketemu, terus servis drone aku juga, dan akhirnya singkat cerita kita bikin FPV drone juga yang 5 inch. Beberapa bulan kemudian kita bikin FPV drone yang 5 inch yang quad X. Satu waktu ada temanku dari Ciamis, dia pengen main jet ski. Kebetulan sekali aku itu baru bikin quad itu, dan terus udah di coating, udah diuji coba, tapi di kolam ikan guys, dijubur-juburin sengaja. Ada di Instagram videonya. Aku cobalah beraniin bawa itu guys ke laut, siapa tahu aman. Udah amat pokoknya, kalau crash mungkin mati, kalau nggak crash ya berarti alhamdulillah. Cobain lah, dan alhamdulillah lancar.
kebetulan aku shoot jet ski itu dulu di berpinggiran dengan tempat si guru, dan adalah si guru setelah shoot itu ngobrol-ngobrol. Disclaimer guys, dan pada awalnya sebelum aku punya 5 inch itu, aku target pasarnya itu ke hotel-hotel, perhotelan. Kita bikin company profile, kita bikin trip-trip gitu kalau ada yang ngebutuhin. Dan alhamdulillah dulu berjalan lancar ya, lumayan lah buat bayar-bayar modal gitu guys. Dulu sebenarnya pasarnya itu nggak ada niatan untuk ke pasar jet ski atau ke drone amfibi. Mungkin terkenalnya drone amfibi ya. Nah, terus singkat cerita lanjut yang tadi, aku disuruh gantiin si guru nge-shoot kliennya Sidu Pangandaran Motion guys, atau si Bang Lubis. Dari situ aku gantiin si guru terus. Mungkin si guru nggak tahu lagi ada keperluan, nggak tahu lagi nggak mood, karena mood swing si guru itu guys. Dari situlah aku jadi stay di tempat itu guys. Nah, di situ aku stay sampai sekarang. Dulu dari waktu katanya pas dulu si guru awal mula rintis FPV drone itu, dulu di Pangandaran itu cuman ada satu guys, cuman ada si guru aja. Dia yang pertama kali ngerintis FPV drone di Pangandaran dengan harga 200.000. Mungkin kesini naik jadi 250, naik jadi 350. Nah, pas aku datang itu pas di harga 350. Selang beberapa bulan naik dulu tuh jadi 450.000. Gak tahu kenapa, mungkin dolar naik, pokoknya naik aja kata si guru teh. Dari situ aku udah berjalan beberapa bulan juga di FPV drone jet ski. Adalah yang DM di TikTok dari Sidu Safari Samosir guys. Kita diundang untuk ngelatih tim Sidu Safari Samosir agar dia bisa buka juga FPV drone di Samosir. Dari situ aku ajak guru aing pergi ke sana sama Mang Sandi juga guys yang punya batu karas. Pokoknya aku bertiga, aku si guru sama Mang Sandi guys ke Samosir. Jadilah kita ke sana. Yang awalnya cuman di booking 1 minggu aja dulu tuh sebelum lebaran, pada akhirnya kita 1 bulan lebih di sana guys. Dan akhirnya kita berangkat ke Samosir. Kita di sana main bareng, belajar bareng, sharing tentang FPV drone, tentang pengalaman, cari teman baru. Pokoknya di sana serasa kita tuh punya keluarga baru guys. Dan di sana juga banyak tamu-tamu dari luar pulau, dari luar negeri, dari Baghdad, Bangladesh. Banyak lah guys, kita di sana banyak tamu. Dan justru di tempat yang jauh dari rumah itu, aku melihat sesuatu yang menarik guys. Di sana satu video sinematik FPV drone itu dihargain itu 2 juta per sinematik FPV drone. Di sana bebas. Pokoknya selagi kalau satu baterai gak dapet sinematik buat sinematikin FPV drone, dia tambah 2 baterai, tambah 3 baterai. Gak tahu maksimalnya sampai berapa. Pokoknya dia paketin sinematik FPV drone. Udah dapat editan, udah dapat mentah. Nah, dari situ kita berpikir, loh ternyata karya ini memang ada harganya loh. Kita tuh rundingan sama si guru, sama Mang Sandi. Sedangkan di Pangandaran harganya jauh banget, gak ada bandingin 2 guys. Dan pada saat kita di Samosir itu, harga di Pangandaran tuh masih 450.000. Kalau memang mau serius, maka kita juga harus menghargai karya kita. Naikin harga lah menjadi 1 juta. Kalau di Pantai Timur itu 1 juta hasil mentah, untuk editingnya 250.000. Kalau di Batu Karas itu di harga 1.200.000. Ada editing tetap 250.000. Kenapa lebih mahal Batu Karas? Karena dia private beach yang pertama. Di sana nggak banyak jet ski, di sana cuma ada 2. Jadi nggak bakalan adanya tabrakan jet ski gitu. Terus kebetulan harga jet ski juga waktu itu teh udah dipatok untuk harga ke tamu tuh dihargain 450.000 dan udah kena pajak sama pemerintah guys. Nah, jadi kita inisiatif lah naikin harga segitu untuk nolongin marketing atau calo yang membantu kita cari tamu. Nah, jadi di harga segitu tuh ada bagian marketing, ada bagian calo, kasar nama calo, untuk keren nama marketing gitu guys. Jadi di samping kita nge-branding diri sendiri, kita juga ada calo yang nawarin jasa-jasa kita gitu loh. Jadi kita tuh peduli juga ke marketing tuh. Nah, untuk harga segitu tuh yang tadi kita bicarain 1 juta sampai 1.200.000 itu mau weekday, mau weekend, mau hari-hari besar, mau hari ulang tahun, mau hari apa aja, kita nggak naikin harga. Kita stuck di sana. Kecuali mungkin nanti dolar bisa naik sampai 20.000 atau 20 lebih, mungkin kita naik gitu guys. Karena sandang, pangan, papan dan lain-lainnya pasti ikut naik gitu. Masa kita enggak?
Pokoknya di kita nggak ada harga spesial, semua flat sama. Dan pelan-pelan kita udah beberapa minggu mungkin pulang dari Samosir itu dengan harga segitu. Harga itu tidak akan lagi dihargai guys. Kalau dipikir-pikir perjalanan ini panjang. Dari zaman yang katanya si guru itu dulu pas ngerintis dan cuman ada satu di Pangandaran dengan harga 200.000 mungkin. Gimana sih susahnya ngerintis, cari tamu, cari pasarnya sendiri FPV drone untuk di sekitaran jet ski ya, yang di luar jet ski. Gimana susahnya, gimana naikin mungkin trennya untuk di TikTok, di Instagram dan lain-lain. Dari mulai 200, 300, 400 sampai sekarang 1 juta. Dan 1 juta pun nggak full ke kita bagi-bagiin lagi. Dan di balik harga itu ada resiko yang banyak, ada resiko yang bener-bener fatal guys. Jadi pilot drone FPV itu bener-bener harus pengalamannya dapat, feelingnya dapat untuk shootnya, untuk memvideokannya. Terus jam terbang, belum crashnya pada saat belajar, belum jatuhnya, belum matinya, mati drone-nya, mati kameranya, mati EFC-nya. Karena kenapa di kita mahal? Jadi setiap footage yang kita ambil di shoot jet ski itu pasti ada percikan airnya. Sedangkan percikan air laut itu guys, itu bener-bener jahat, gila. Korosinya banget. Coba aja kalian hidup di pantai pakai motor, tahun aja pasti karatan dia meskipun gak kena air. Drone tenggelam pada saat itu pas si guru merintis terus. Dan semua itu pelan-pelan membangun pasar dan pada akhirnya sampai saat ini guys. Mungkin di Indonesia bahkan di luar negeri pilot FPV drone Pangandaran menjadi salah satu sorotan karena mungkin keberaniannya ngambil percikan air atau mainin air laut, dijebur-jeburin di laut terus bisa terbang lagi gitu guys. Kenapa kok bisa gitu? Racikan apa yang dia pakai? Mungkin gitu mungkin dipikirnya. Tapi nggak tahu sih aku juga. Semuanya berkat guru aing guys. Saya tidak akan melupakan itu dan tidak akan melenceng dari acuan atau perintah pusat pokoknya mah gitu. Sedikit pun melenceng nggak bakalan, insya Allah kita tetap teguh. Dan justru guys ketika pasar mulai terbentuk, mulailah pilot-pilot baru bermunculan. Mungkin seperti itu normal ya, karena FOMO mungkin kalau disebut. Jadi lamun tekau anu viral terus wah kira-kira menguntungkan ya mah langsung pada ngikutin yang baru. Normal sih, normal. Kita juga mungkin termasuk golongan seperti itu guys. Gak apa-apa sih, aku mah aman-aman aja. Dan artinya dunia FPV berkembang dengan adanya bermunculan pilot-pilot FPV drone yang baru guys di Pangandaran khususnya. Tapi ada satu hal yang membuat aku berpikir tarik guys dan aneh. Kenapa ketika kualitas videonya sudah bagus, hasil videonya sudah layak, pantas untuk dihargai dengan harga normal, seperti kita masih ada yang menjual harga yang sangat murah. Mungkin 300, 350 mungkin. Awal dulu ngedengar 350, mungkin gak tahu masih bisa nego, gak tahu enggak, mungkin masih bisa mungkin. Dan sekarang ku lihat-lihat lagi, ku pantau-pantau lagi, ternyata agak naikkan 550, 500 mungkin, gak tahu 550, pokoknya bisa nego mungkin, gak tahu gimana cara perhitungannya, pokoknya di bawah jauh guys, setengahnya. Dan kenapa dia, sempat ku tanya kenapa dia ngejual dengan harga segitu guys. Dia ngejawab karena dia masih belajar. Kalau menurut aku ya guys, kalau masih belajar untuk FPV drone terus terjun shoot tamu, yang ada malah yang satu ngerusak pasar, yang kedua resikonya sangat tinggi, resiko tamunya, mungkin resiko di harganya. Padahal kalau kita lihat hasilnya pun bagus, bahkan mungkin bisa disebut lebih bagus dari kita. Tapi kenapa harganya masih segitu gitu guys? Apakah alasan masih belajar sudah cukup untuk menjual harga murah? Kenapa tidak belajar dulu sampai bisa dan ketika terjun ikut harga kita gitu guys? Mungkin pasar-pasar yang lain pun, videografer, fotografer mungkin sama ya guys, seperti kita di dunia FPV drone. Untuk harga saling banting, saling rendahin, padahal ngaruh juga ke kitanya kan. Semakin banyak klien, duit dapat dikit, duit dapat banyak tapi kerjaan banyak. Kalau di harga mahal klien sedikit tapi dapat imbang, tapi dapat banyak juga kan karena harga mahal.
Dan yang kita khawatirkan itu, kita nggak mau harga FPV drone itu jatuh atau rusak kayak harga drone aerial guys gitu. Dan mungkin kalian juga latihan kan lama, pasti hasilnya juga, dan pada akhirnya aku sudah pasrah mungkin guys, karena semakin kesini semakin banyak FPV drone bermunculan, dan aku juga udah nggak mikirin berapa dia ngejual, berapa dia masarinnya, berapa dia ngeeksekusinya. Udah aku nggak terlalu memikirkan itu guys, cuman merasa disayangkan saja. Dulu perjuangan si guru gitu, merintis nyari tamu bersusah payah hingga dengan harga tertingginya itu di harga 1 juta sampai 1.200.000, dan akhirnya harus kembali lagi ke tahun-tahun dulu guys, di harga yang mungkin pada awal ngerintis. Aku nggak bilang bahwa aku atau kita itu shoot FPV yang paling bagus, tapi aku mau bilang kita mempertahankan harga pasar atau untuk ekonomi kita sendiri kan. Bukan kita nganggap kita yang paling bagus dan lain, enggak, kita juga masih belajar. Kita juga masih belajar gimana cara nge-shoot yang bagus, gimana cara nge-shoot yang lebih spektakuler lagi. Pokoknya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang mengenakan. Jadi itu mah keluh kesah aja ya guys, dari murid FPV Pangandaran 01 di TikTok. Kalau di Instagram Drone Opax, itu mah ya seputar keluh kesah, nggak lebih nggak kurang. Mungkin ada yang terketuk hatinya, nggak apa-apa, alhamdulillah lah, kita bangun bareng-bareng. Kita nggak mau ada bermusuhan di setiap tempat kerja kita. Jadi kita harus kompak guys, kompak membangun Pangandaran menjadi lebih menjadi-jadi gitu. Tapi yang baik-baik saja ya guys, jangan yang jeleknya. Oke, cukup sekian mungkin. Tunuh bye bye. Cut. Aduh, terima kasih semuanya, bye, see you next time.